Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam keberagaman. Keberagaman itu salah satunya terdapat pada unsur bahasa. Salah satu butir Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Bunyi Sumpah Pemuda mengartikan bahwa kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia harus lebih menjunjung bahasa persatuan bangsa Indonesia dengan cara lebih mengutamakan berbahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa lainnya. Karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan negara kita. Bahasa Indonesia dijadikan bahasa nasional yang menjadi alat pemersatu dan penghubung bagi seluruh warga negara Indonesia dalam berkomunikasi. Sejak awal terbentuknya, bahasa Indonesia telah menunjukkan proses sosial, budaya, dan politik yang menjadi sikap bersama bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, bahasa Indonesia dianggap sebagai cerminan sikap kebangsaan untuk memajukan Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa Indonesia merupakan cerminan, sikap, dan identitas atau jati diri bangsa. Pada dasarnya, setiap bahasa merupakan simbol jati diri penuturnya. Termasuk juga dengan bahasa Indonesia yang menjadi simbol jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus senantiasa untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikannya, membina, dan mengembangkannya agar bahasa Indonesia terus dapat memenuhi fungsinya sebagai sarana komunikasi modern yang dapat membedakan bangsa kita dengan bangsa lainnya. Saya dapat mengambil kesimpulan bahwa sangat penting bagi kita sebagai warga negara Indonesia untuk lebih mengutamakan dan melestarikan bahasa Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam bahasa daerah. Oleh sebab itu, kita sebagai generasi harapan bangsa harus bisa melestarikannya. Yuk cari tahu fakta tentang bahasa daerah yang ada di Indonesia. Tahukah kamu, pada awal tahun 2018, 11 bahasa daerah di Indonesia dinyatakan punah. Selain 11 bahasa daerah yang dinyatakan punah tersebut, ada 4 bahasa daerah yang dikategorikan kritis, dan 2 bahasa daerah mengalami kemunduran. Miris sekali, bukan? Pada tahun 2009, UNESCO mencatat ada 2.500 bahasa di dunia yang termasuk lebih dari 100 bahasa daerah yang ada di Indonesia terancam punah. Kemudian ada 200 bahasa yang punah dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Serta ada 607 bahasa daerah yang dinyatakan tidak aman. Lalu, bagaimana cara melestarikan bahasa daerah kita? Mungkin teman-teman yang tinggal di lingkungan yang memiliki latar belakang suku yang sama sering berbahasa daerah sehari-hari. Selain menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, kita juga bisa membaca buku cerita dengan bahasa daerah. Bisa juga dengan memperkenalkan bahasa daerah kita kepada orang lain dengan berbeda daerah dengan memanfaatkan teknologi seperti yang kita lakukan saat ini, yaitu kampanye bahasa. Teman-teman juga bisa meminta orang tua untuk mengajari dan membiasakan berbahasa daerah di rumah, selain menggunakan bahasa Indonesia. Oh iya, selain dengan menuturkan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, kita juga bisa belajar menulis aksara bahasa daerah kita. Mari kita buktikan bahwa anak Indonesia tidak hanya fasih dalam berbahasa Indonesia dan bahasa asing, tapi juga mahir dalam berbahasa daerah. Untuk apa? Tentunya untuk menjaga kelestarian budaya negara tercinta kita, Indonesia. Bahasa asing adalah bahasa yang tidak biasa digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah atau negara tertentu. Misalnya, bahasa Australia dianggap sebagai bahasa asing di Indonesia. Bahasa asing merupakan bahasa yang kaidahnya, konsepnya, atau kadang-kadang aksaranya sama sekali berbeda dengan bahasa Indonesia, seperti bahasa Arab, bahasa Jepang, Korea, Mandarin, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, hal yang dipelajari saat belajar bahasa asing antara lain pelafalan, tata bahasa, kosakata, situasi, ataupun cara penulisannya. Apa sih manfaat menguasai bahasa asing? Yang pertama, meningkatkan pengetahuan akan ruang lingkup global. Dengan menguasai bahasa asing, kita dapat mengetahui dan mengerti informasi atau berita yang datang dari setiap penjuru dunia. Dengan mengetahui bahasa asing, kita juga menjadi tidak mudah dibohongi oleh orang ataupun media asing. Manfaat yang kedua ialah membantu meningkatkan kapasitas diri. Dengan kita menguasai bahasa asing, kita mempunyai peluang yang lebih besar untuk bekerja di perusahaan asing ataupun multinasional. Selain itu, kita juga mendapatkan peluang besar untuk menerima beasiswa di luar negeri. Dengan demikian, kita mempunyai banyak pilihan. Yang ketiga, membantu kita memahami budaya dengan lebih baik. Jika kita liburan kita akan menjadi lebih menyenangkan karena kita bisa berkomunikasi dengan orang asing. Kita bisa lebih toleransi dan menghargai budaya luar, serta dapat membantu kita memahami budaya kita sendiri dengan melihat budaya sendiri dalam perspektif yang berbeda. Manfaat yang terakhir, menambah teman. Teman yang asik dan menarik bisa saja datang dari berbagai bangsa dan daerah yang berbeda-beda, apalagi di era modern seperti ini. Kita bisa berkenalan dengan mereka melalui media sosial. Dengan menguasai bahasa asing, kita dapat berkomunikasi dengan baik dan menjaga hubungan pertemanan.